Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 sesi 3 dengan saya sendiri Abian Akbar dan rekan saya Bragas Afrizaldi dan Muhammad Dimas. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 4, pengukuran daya dengan 3 alat ukur. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Fitriansyah sebagai perwakilan kelompok 8 sesi 3 atau sesi Z akan menjelaskan tentang tujuan dan teori dari modul 4, yaitu pengukuran daya dengan 3 alat ukur. Yaitu dengan tujuannya, satu, dapat mengetahui cara pemasangan alat ukur, yang kedua dapat mengetahui dan memahami metode-metode pengukuran daya. Terus ada teorinya, yaitu pengukuran daya satu besa dapat dilakukan dengan cara menggunakan 3 buah alat ukur voltmeter atau 3 buah alat ukur ampermeter. Pada metode 3 voltmeter, 3 buah alat ukur tegangan V1, V2, dan V3 digunakan untuk menentukan daya beban pada rangkaian satu fasa. Hubungan antara ketiga tegangan tersebut dapat dinyatakan sebagai V2/3 sama dengan V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2 tambah 2 V1 V2 cos V, dengan V adalah sudut fase antara tegangan dan arus beban. Lalu selanjutnya, pada metode 3 ampermeter, beban dihubungkan secara paralel dengan tekanan tambahan R. 3 ampermeter yaitu A1, A2, dan A3 dipasang untuk mengukur arus pada masing-masing cabang dan total arus dari sumber. Hubungan antara ketiga arus tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. I2/3 sama dengan 1 I1 pangkat 2 tambah I2 pangkat 2 tambah 2 I1 I2 cos V, di mana V adalah sudut fase antara tegangan dan arus pada beban. Daya nyata yang diserap oleh beban adalah P sama dengan V I1 cos V sama dengan I2 R2 cos V. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Jadi di sini saya akan mensimulasikan pengukuran daya dengan 3 alat ukur. Di sini saya mensimulasikan di Proteus. Langsung saja kepada simulasinya. Di sini saya kasih nama filenya dengan pengukuran daya dengan 3 alat ukur. Nah, metodenya ada 2, yaitu ada metode dengan ampermeter dan voltmeter. Langsung saja kepada pembuatan rangkaiannya. Di sini ada 2 komponen yang saya gunakan. Yang pertama ada resistor. Di sini kita membutuhkan 2 resistor di dalam rangkaiannya. Lalu ada voltmeter. Di sini membutuhkan 3 voltmeter. Lalu setelah ini, mohon maaf, kita sambungkan dulu keseluruhannya. Nah, lalu di ujung kita beri ground.
Nah, di ujung sini kita berikan sin. Nah, setelah ini mohon maaf, kita kasih nilai dulu resistornya. Yang pertama kita kasih nilai 2 kilo ohm, dan yang resistor kedua kita kasih nilai 98 kilo ohm. Nah, setelah ini kita run. Nah, dikarenakan hasilnya tidak stabil, maka kita berikan dulu di offset voltnya menjadi 25. Maka apa yang terjadi? Nah, hasilnya lebih terlihat seperti ini. Di sini saya akan langsung saja kepada metode ampermeter, dikarenakan yang tadi sudah selesai dengan metode voltmeter. Yang pertama, kita butuhkan resistor sebagai komponennya sebanyak 2. Nah, kita langsung saja kasih nilai resistornya dengan 470 ohm dan resistor kedua dengan 23 kilo ohm. Nah, komponen selanjutnya kita membutuhkan ampermeter sebanyak 3 buah. Kita rotate dulu. Ups, mohon maaf. Setelah ini kita hubungkan agar menjadi sebuah rangkaian. Di ujung kita berikan ground. Dan di ujungnya sini kita berikan sin. Nah, setelah ini kita coba run. Hasilnya tidak muncul karena tidak terbaca. Kita ubah dulu ininya menjadi miliampere. Semuanya kita ubah menjadi miliampere agar nilainya terbaca di simulasi kali ini. Kita coba run lagi. Nah, setelah diubah hasilnya terbaca karena sudah diubah menjadi miliampere dengan yang awalnya ampere. Setelah ini akan dilanjut kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin F pertanyaan pada modul 4, yang dimana saya akan menjelaskan grafik daya P sama dengan V dikali I untuk percobaan A dan percobaan B. Grafik ini dibuat berdasarkan hasil pengukuran voltmeter dan ampermeter pada rangkaian. Pada percobaan A, nilai tegangan pada beban adalah V1 sama dengan 25,3 volt
dan arus beban yang mengalir adalah 0,0129 ampere. Daya dihitung menggunakan rumus Pi sama dengan V dikali I, sehingga diperoleh Pi sama dengan 25,3 dikali 0,0129 menghasilkan 0,326 watt. Untuk grafik P sama dengan V dikali I pada percobaan A, kami menempatkan satu titik pada koordinat, yaitu I sama dengan 0,0129 ampere, dan daya P sama dengan 0,326 watt. Grafik menunjukkan bahwa daya berada pada nilai sekitar 0,326 watt pada arus 0,0129 ampere. Karena percobaan hanya dilakukan pada satu kondisi kerja, grafik hanya memiliki satu titik. Dan lanjut pada percobaan B, tegangan pada beban adalah 7,05 volt dan arus beban yang mengalir adalah 0,00031 ampere. Dengan rumus yang sama, P sama dengan V dikali I, kami mendapatkan daya menjadi P sama dengan 7,05 dikali 0,00031 menghasilkan 0,00218 watt. Untuk grafik percobaan B, titik data berada pada arus I sama dengan 0,00031 ampere dan daya P sama dengan 0,00218 watt. Grafiknya menunjukkan bahwa daya sangat kecil, hanya sekitar 0,002 watt karena arus yang mengalir juga sangat kecil. Jika dibandingkan, titik daya pada percobaan A berada jauh lebih tinggi daripada percobaan B. Hal ini terjadi karena arus pada percobaan A lebih besar, sehingga daya yang dihitung juga lebih besar. Secara keseluruhan, grafik P sama dengan V dikali I memperlihatkan bahwa percobaan A menghasilkan daya sekitar 150 kali lebih besar daripada percobaan B. Perbedaan ini sesuai dengan nilai komponen dan hasil pengukuran pada masing-masing metode.